Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas Cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Al-Fida TV, bersama saya Dahlia Rohim dalam acara Desain, dialog santai dan interaktif. Biasanya acara ini dibawakan oleh Bapak Nurdin Rivaldi. Namun pada kesempatan kali ini dan insya Allah untuk kedepannya, dialog dengan tokoh muslimah inspiratif, saya Dahlia Rohim yang akan membawakannya. Dalam episode ke-11 ini, kita akan berdialog dengan seorang tokoh muslimah inspiratif milenial yang mengambil tema peran muslimah di era milenial. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif, menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan bagi kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir seorang motivator, narasumber di berbagai seminar, penyanyi, penulis buku, seorang aktris yang sukses dalam film-film religi yang dibintanginya. Beliau juga seorang ibu, sekaligus istri yang soleha insya Allah, yang kiprahnya bisa memberikan pencerahan dan menginspirasi bagi kaum muda milenial. Mari kita sambut Mbak Meida Sefira. Assalamualaikum Mbak Meida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dahlia. Boleh panggil Mbak atau Bunda aja. Oh gitu. Ustazah Dahlia aja. Oke. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Bunda apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya Teh ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Saat ini di Jakarta atau di Bandung ya Teh? Saya lagi di Bandung, Bunda. Di Bandung ya. Alhamdulillah. Ya kita sampai beberapa saat ke depan kita mau ngobrol-ngobrol ya. Pastinya semua sudah kenal dengan Teh Meida nih yang alhamdulillah luar biasa ikut mengangkat dunia perfilman religi ya Teh ya. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ya alhamdulillah. Jadi nilai-nilai Islam bisa masuk dalam dunia film, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa hal yang kita mau obrolkan. Mungkin yang pertama tadi dari masa kecil ya Teh ya, biar kita lebih kenal, lebih dekat insya Allah. Masa kecil Teh Meida itu dihabiskan di mana, terus kira-kira ada pengalaman apa yang berkesan di masa kecil yang terbawa sampai sekarang Teh? Silahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bunda. Jadi karena ayah saya dulu sebelum pensiun kerja di salah satu BUMN, maka ayah saya itu pindah-pindah tugas. Jadi waktu lahir memang di Bandung, kemudian sekitar usia 2 atau 3 tahun saya pindah ke Ambon, beberapa tahun di sana. Setelah itu kembali lagi ke Bandung. Setelah itu pindah lagi ke Surabaya. Surabaya itu sampai SD, sampai tahun 2000, kemudian tahun 2000 balik lagi ke Bandung. Jadi memang di mana-mana pindah gitu ya, karena memang tuntutan tugas orang tua. Kemudian yang menarik apa? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara atau anak tengah. Kakak saya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, adik saya semuanya laki-laki. Ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya pegawai BUMN saat itu, sekarang sudah pensiun sejak tahun 2006 atau saat saya masuk kuliah, itu pas ayah saya pensiun. Kemudian apa yang menarik waktu saya kecil di Ambon, karena kami tinggal di rumah dinas BUMN tersebut, jadi sekolah pun ada di TK, jadi mungkin jaraknya kalau jalan kaki sekitar 5 menit kali ya sampai, tapi dari rumah itu sebenarnya udah bisa kelihatan TK-nya, cuma ada di ujung TK-nya. Jadi waktu kecil karena jarak sekolah sama rumah nggak terlalu jauh, terus saya tuh deket banget sama adik saya yang keempat, atau kita punya beda usia 2 tahun. Jadi setiap kecil tuh main
saya tuh waktu kecil malah jarang sekolah, seringnya bolos waktu TK. Jadi ibu saya tuh mungkin ini bersyukurnya saya ya. Padahal waktu itu ibu saya mungkin nggak ngerti pendidikan usia dini di mana anak-anak usia mungkin 4 atau 3 tahun, 4 tahun bukan dipush untuk belajar gitu ya. Jadi TK itu benar-benar taman kanak-kanak, taman bermain benar-benar ya, nggak ada calistung dan lain-lain. Jadi kalaupun saya nggak masuk, ibu saya kayak ya udah nggak apa-apa. Atau di rumah juga emang nggak mau dipaksa gitu ya, nggak memaksakan saya untuk pergi berangkat sekolah. Karena toh di rumah saya juga main-main sama adik saya gitu ya. Akhirnya saya sampai nggak dapat rapot selama 1 catur bulan karena bolos 1 bulan tadi. Terus kenapa sih ibu saya kok nggak push saya untuk berangkat sekolah gitu? Karena kayak saya ini dibandingkan saudara-saudara yang lain itu sangat mudah untuk diurus, ibu saya bilang. Jadi kalau anak kecil biasanya disuruh nunggu di satu tempat nggak bisa nunggu lama. Kalau saya kalau disuruh nunggu satu tempat, ibu saya kembali beberapa waktu gitu ya, saya akan nunggu di sana gitu. Jadi anak yang paling easy going untuk diajak pergi-pergi. Jadi dulu kalau di Ambon itu kita rekreasinya itu naik perahu ya kan, banyak perairan di sana. Jadi yang paling sering diajak adalah saya karena cukup mudah untuk membawa saya pergi. Jadi nggak khawatir nanti loncat-loncat di perahu dan lain-lain. Sehingga orang lain bilang ibu saya namanya Bu Irvin karena ayah saya namanya Irvin. Bu Irvin enak banget ya, anaknya kok diem aja gitu ya, nggak kayak anak saya loncat-loncat gitu. Jadi dari anak kecil emang kayak gitu. Jadi akhirnya ibu saya nggak tega gitu ya kalau maksa saya untuk berangkat sekolah, ya udah deh gitu. Tapi memang setelah itu juga awal-awal mungkin ibu saya juga pikir kok anaknya kayak kurang inisiatif, terus agak pasif gitu ya. Karena di sekolah juga saya sering tidur. Jadi seakan-akan kayak aduh masa depannya suram gitu ya, jangan-jangan. Tapi ibu saya nggak pernah push ya, sejauh yang saya ingat sampai saya kuliah S2, ibu saya nggak pernah memaksakan saya untuk ayo belajar gitu, karena kayak belajar itu harus inisiatif dari saya, hanya diingatkan sesekali. Dan bentuk pendidikan ke saya itu nggak bisa dipaksa. Kalau saya dipaksa, saya malah makin gak ngerjain. Jadi harus lemah lembut. Jadi ibu saya akhirnya menerapkan itu. Dan itu yang menarik sih. Sampai satu waktu teman saya bilang kan, jangan temenan sama Maida tuh waktu saya kelas 1 SD. Karena dia anaknya males, tukang tidur gitu ya. Ya pasti kelihatan bodoh ya. Tapi kayak anak kecil tuh juga punya perasaan ya Bunda. Jadi saya kayak tersinggung dan kayak saya bilang, ya tunggu aja gitu tanggal mainnya ya. Saya malas bukan karena saya nggak bisa gitu, tapi memang malas aja gitu. Akhirnya bener di kelas 2 saya bisa masuk 10 besar, sedangkan anak tadi masuk ranking belakang. Oh iya. Setelah itu saya juara kelas terus, 5 besar, 10 besar, sampai akhirnya kelas 6 SD masuk kelas unggulan. Alhamdulillah. Iya, jadi bisa dikatakan Ambon itu kota yang paling berkesan ya buat Teh Maida ya, karena masa kecil dihabiskan di sana. Semua berkesan sih karena beda-beda ya culture-nya. Terus juga saya belajar beradaptasi. Kan kalau kita ingin menjadi pribadi yang open minded, kita harus sering-sering bepergian ya, maksudnya untuk melihat perbedaan culture dan lain-lain. Dan itu ngaruh saat saya dewasa, jadi lebih mudah memberikan toleransi kepada orang lain karena sejak kecil saya berpindah-pindah gitu. Iya. Tentunya dengan budaya yang berbeda-beda ya Teh ya. Alhamdulillah bisa jadi bekal juga ke depan ketika Teh Maida sudah menjadi seorang aktris ya. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lain di dunia film ya Teh ya. Ya, tapi sebenarnya saya pemalu Bunda. Jadi sebenarnya saya ini anak rumahan banget. Kalau dulu ada istilah namanya ekor mama. Jadi kalau ibu saya pergi kemana saya ikutin gitu. Sampai saya gede, kalau arisan keluarga saya suka di punggung ibu saya gitu. Jadi orang-orang nggak percaya gitu, bahkan om-om saya nggak percaya kok saya bisa jadi artis gitu, karena anaknya pemalu. Gitu. Iya ya. Jadi Masya Allah tadi ya satu hal yang mungkin bisa saya tarik. Ketika dulu ibunya Teh Maida tidak menekankan bahwa jadi benar-benar masa-masa TK itu masa-masa bermain seperti itu. Nah, mungkin ini paradigma ini juga perlu kita kembangkan lagi ya, karena kan banyak juga orang tua mungkin yang menuntut bahwa harus bisa calistung gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi diajarkan dengan cara yang menyenangkan bagi anak tadi. Alhamdulillah tadi masa kecil, masa TK hampir bolos 1 bulan ya, seperti itu. Jangan ditiru sih, jangan ditiru. Iya. Ya intinya kita ambil positifnya bermain, artinya benar-benar mengeksplorasi bagaimana, karena kan pendidikan karakter juga di TK ya Teh ya.
jadi keberanian, tadi sosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana Teh peran orang tua, ibu dan ayah dalam menanamkan nilai-nilai agama dan pendidikan akhlak sejak kecil buat Teh Meida dan saudara-saudara yang lain. Oke, ya jadi kalau di rumah ya saya lihat ya dari saya kecil sampai sekarang orang tua saya itu berbagi peran. Jadi ayah saya itu bagiannya strict ke akademik, sedangkan ibu saya ke bagian akhlak dan agama gitu. Jadi keduanya itu berbagi peran karena ibu saya kan ibu rumah tangga banget yang setiap hari ada di rumah. Ayah saya kerja pulang sore atau malam gitu. Jadi ayah kayak lebih ke pendidikan tuh harus benar, ibu melengkapi di bagian akhlak dan agama. Karena memang ada waktunya untuk belajar itu gitu. Jadi waktu kecil sih sebenarnya kayak untuk ibadah dan lain-lain, bahkan puasa nggak pernah disuruh-suruh gitu. Jadi ibu saya tuh selalu mencontohkan, termasuk salah satu ibadah sunnah yang dikerjakan ibu saya yaitu sholat duha, itu nyontohin, ngerjain aja gitu, nggak pernah ayo ayo gitu, ayo, bahkan sholat juga nggak diayo-ayoin gitu, tapi menunjukkan teladan. Terus dari kecil juga ibu saya karena ngurus sendiri ya Bunda ya, jadi saya sudah dikasih pendidikan untuk punya otoritas terhadap tubuh saya, sehingga begitu saya ketemu laki-laki atau lawan jenis itu agak apa ya, agak risih gitu. Karena dari kecil memang ibu saya yang mengerjakan membersihkan saya, kemudian saya diajarkan untuk berpakaian yang benar gitu ya, sehingga sampai sekarang gitu ya kalau misalnya banyak laki-laki tuh agak risih. Karena memang dari kecil itu diajarkan seperti itu, karena memang yang membersihkan dan lain-lain yaitu ibu saya, sehingga saya sudah terbiasa dengan ibu. Jadi kalau ketemu laki-laki atau lawan jenis agak kurang nyaman gitu ya. Dan itu penting banget buat saya ya di saat sekarang banyak orang tua yang tidak aware masalah penting itu gitu, sehingga begitu ketemu lawan jenis seperti yang biasa. Tapi karena dari kecil saya punya pendidikan seperti itu, sehingga bahkan yang lucu waktu saya kuliah saya teknik ya Bunda, S1, S2, apalagi S1 waktu itu zaman saya tuh kayaknya mungkin 75%-nya laki-laki. Jadi saya kalau jalan kan kalau misalnya jalan dari satu kampus ke satu gedung ke gedung lain kan nggak selalu di gedung yang sama kelas itu. Harus melewati kerumunan laki-laki, mungkin teknik mesin, teknik sipil. Terus teman saya yang laki-laki ngeliat gitu, kok saya nunduk aja jalannya. Terus dia nanya, Meida kamu ngapain nunduk gitu? Kok kamu nggak pede gitu, beda sama kamu di kelas gitu? Nggak tahu, saya malu aja gitu kalau banyak laki-laki gitu. Bukannya saya nggak pede, cuma malu aja gitu aja. Jadi mungkin itu ya pelajaran dari kecil, bahwa ibadah itu nggak bentuk memaksa, tapi teladan yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Insya Allah ya, pendidikan agama dari kecilnya jadi teladan ya Teh ya, jadi lebih mudah diikuti ya ketimbang kita nyuruh-nyuruh anak tapi mungkin tidak memberikan contoh secara langsung ya Teh ya. Alhamdulillah teladan itu membekas ya buat Teh Meida. Nah selanjutnya nih Teh nih, kita kan di Alfida kita ada anak-anak SMA dan SMK Teh. Nah kira-kira bagaimana metode belajar Teh Meida ketika di SMA yang setahu saya bisa meraih nilai dulu UAN ya, ujian akhir nasional, sekarang UN ya Teh ya. Itu 2 terbesar di SMA 23 Bandung ya Teh ya. Itu bagaimana cara belajarnya, karena supaya bisa, siapa tahu bisa dicontoh nih oleh anak-anak kita yang siswa-siswi kita yang siswi SMA dan SMK yang memang pada saat ini kan memang tahun depan sudah mulai SNMPTN, SBMPTN. Nah, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kita Teh. Silakan Teh. Saya tuh yang pertama saya pengen membahagiakan orang tua Bunda. Jadi itu mungkin alasan paling kuat ya. Perihal dapat dan tidaknya itu adalah takdirnya Allah gitu. Yang penting kita ikhtiar dulu. Tapi yang utama adalah alasan saya selalu pengen belajar terus gitu sampai sekarang adalah ingin membanggakan orang tua saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup itu harus ada tujuan ya. Jadi setelah kuliah dulu saya sebenarnya pengen kuliah kedokteran atau psikologi, cuma beriring hari, makanya saya dari awal kelas 1 SMA itu sudah masuk ke bimbingan belajar yang memang spesifik untuk bisa
masuk ke sana. Tapi kan kita nggak hanya bisa bergantung pada satu ikhtiar tadi ya, tapi di kelas kita malas-malasan, enggak, karena tadi punya tujuan, makanya saya buat spesifik dari kelas 1 SMA saya mau kemana gitu. Meskipun endingnya di akhir SMA tersebut saya masuk pengen kuliah teknik, karena setelah 3 tahun tuh kayak saya sadar saya nggak sanggup lihat darah banyak nanti malah saya pingsan gitu ya. Terus psikolog kayaknya terlalu apa ya, teori gitu ya, sedangkan saya kayaknya agak lebih senang ke sesuatu yang outdoor gitu ya, outdoor, terus juga ada eksperimen kayak biologi, kimia gitu ya. Akhirnya saya masuk teknik lingkungan, yang mana memang ayah saya backgroundnya teknik. Satu waktu ayah saya pernah bilang, Bunda, kok di keluarga belum ada yang teknik ya, papa pengen ada yang teknik. Jadi kakak-kakak saya itu bagian manajemen dan PR jurusannya, jadi akhirnya saya masuk teknik gitu. Jadi kayak pengen beda aja gitu daripada yang lain, dan memang ternyata di dalam saya suka aktivitasnya. Terus cara belajar saya nggak bisa belajar di tempat yang ramai. Makanya kalau saya belajar saya lebih seneng tengah malam. Malam ya. Ya kalau jam 9, jam 8, aduh kayaknya nggak bisa ya, kayaknya kayak banyak distraksi atau gangguan ya. Iya, saya belajar tuh pagi atau setelah subuh. Habis subuh itu enak banget buat belajar. Terus saya nggak bisa ngafalin, Bunda. Jadi kalau saya diulang, baca berulang-ulang. Terus kalau kayak matematik dan lain-lain dibuat latihan. Jadi saya selalu ngumpulin kertas-kertas bekas yang belakangnya kosong, saya gunting, itu buku coret-coretan. Jadi dilatih berulang-ulang. Terus sebenarnya saya tuh jangan ditiru ya, saya orangnya SKS, sistem kebut semalam. Buat saya itu berhasil, tapi belum tentu buat orang lain berhasil. Ya. Tapi tadi saya belajarnya nggak pernah ngafalin, termasuk skenario saya nggak ngafalin, jadi saya bacanya berulang-ulang. Begitu juga pas, tapi saya suka bikin ini apa, ringkasan. Resume itu penting untuk dibikin setiap mata pelajaran, dibuat resumenya. Nah dari resume itulah yang dipelajari. Jadi lebih kecil skupnya ya dibandingkan kita baca semuanya gitu. Ya, jadi kesimpulannya tadi niatnya, luruskan niat ya Teh ya. Karena memang Teh Maida niatnya untuk membahagiakan orang tua, Masya Allah, niat yang luar biasa. Allah juga beri kemudahan di situ ya. Nah, yang kedua tadi yang saya simpulkan, jadi temukan metode belajar menurut diri kita sendiri ya Teh ya. Karena yang terbaik atau sukses buat orang lain belum tentu juga buat kita cocok ya. Jadi kita harus menentukan dulu bagaimana nih tipe belajar kita supaya bisa mencapai apa yang kita harapkan, seperti itu. Ya, selanjutnya Teh, pada tahun 2008, 2010 mendapatkan penghargaan ya Teh ya sebagai mahasiswa berprestasi ITENAS ya, mendapatkan penghargaan. Selanjutnya yang seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2009 Teh Maida ikut membintangi KCB ya Teh ya, yang pertama ya, Cita-Cita Bertasbih. Itu bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan syuting yang pastinya padat luar biasa, apalagi saat itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya Teh ya, film KCB itu, Masya Allah. Itu bagaimana caranya Mbak Maida, Teh Maida membagi waktu sehingga di film itu bisa sukses, tapi kuliah juga Masya Allah punya prestasi juga. Nah itu bagaimana Teh tipsnya Teh? Masya Allah, yang pertama tidak lain dan tidak bukan karena izinnya Allah itu terjadi gitu ya, karena pertolongan Allah. Yang kedua doa orang tua, makanya penting sekali saat kita mengerjakan sesuatu minta restu orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah pun ridho sama aktivitas kita. Yang ketiga yaitu buat skala prioritas. Jadi adik-adik semua, kita ini kayak kamera, kalau fokus kita dalam satu waktu kita nggak bisa punya beberapa fokus. Makanya kalau saya di kelas waktu dulu saat saya masih syuting gitu ya, coba dibayangkan dulu kuliah saya di Bandung, itu ada kuliah pagi jam 7 pagi. Syuting saya setiap hari Bunda, waktu sinetron. Kuliah syutingnya itu di Ciawi Bogor. Sekitar mungkin kalau lancar Ciawi Bogor ke Bandung 3 jam, itu dini hari. Jadi itu kadang syuting selesai jam 3 pagi. Kalau pakai nalar tuh kayak ya Allah kok bisa. Tapi itu Masya Allah, dengan izin Allah saya nggak pernah sakit. Padahal itu bolak-balik Bandung, Ciawi itu hampir mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali bolak-balik seperti itu. Kenapa nggak pernah sakit? Karena pertama punya
azam, kemauan yang kuat ya untuk bisa menyelesaikan kuliah. Karena buat saya kuliah adalah tanggung jawab pertama yang memang saya kerjakan. Karena itu pilihan pertama saya, syuting itu datang belakangan. Kemudian yang kedua, kalau karena saya bertanggung jawab sama kuliah, jadi saya nggak pengen orang punya pikirnya dia udah kenal uang jadi lupa kuliah. Enggak. Buat saya dunia artis ini kan temporary ya, sementara ya. Kalau kita hanya fokus pada di sana, bisa aja lama asal kita terus mengasah diri ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa ya, waktu membawa kita ke arah yang mana gitu. Makanya saya sampai sekarang pun selalu belajar di bidang yang lain sehingga saya punya backup gitu. Atau saya nggak hanya diam. Dan yang ketiga yang saya pahami adalah kalau kita disibukkan manusia itu seperti yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, itu punya 2 waktu lengah. Waktu banyak luang dan dalam keadaan sehat. Makanya saya rasain kalau saya sibuk gitu ya, saya lebih pintar mengatur waktu, memastikan semuanya bisa selesai. Kemudian saya jauh lebih fokus mengerjakan satu persatu karena saya nggak bisa main-main nih, karena setelahnya ada pekerjaan yang lain. Jadi kalau dulu saya di kelas, benar-benar saya belajar. Saya nggak nyalain HP, atau kalaupun dinyalain di silent, benar-benar dijauhin dari meja kampus saya, supaya saya benar-benar 2 jam itu fokus. Karena setelah 2 jam tuh saya nggak punya waktu untuk diskusi lagi, karena udah ada antar jemput bunda yang nungguin untuk bawa ke lokasi syuting. Terus akhirnya kalau teman-teman nanti ada kuliah teknik, kalian nanti akan ketemu namanya gambar desain. Jadi saya bawa gulungan kertas untuk bikin instalasi itu ke lokasi syuting. Belajarnya gimana? Tadi resume tadi, bikin resume sehingga nggak usah bawa buku banyak-banyak, tapi dengan resume itu bisa belajar dari lokasi syuting. Intinya gini, selalu ada jalan kalau kita punya kemauan kuat. Kadang kita lah sendiri yang membuat batas terhadap kemampuan diri kita, sehingga akhirnya kita nggak all out mengerjakan sesuatu gitu. Iya, Masya Allah ya Teh, luar biasa perjuangannya berarti ya selama Masya Allah. Dari Masya Allah ya. Nah selanjutnya Teh nih, apa kira-kira yang membuat Teh Meda tertarik untuk ikut audisi KCB, selain yang saya baca bahwa Teh Meda termasuk penggemar karya-karya Habibur Rahman Al-Shirazi atau Kang Abik. Apa kira-kira ada motivasi lain nggak Teh? Kok tahu-tahu tiba-tiba ikut audisi Teh seperti itu? Saya sebenarnya nggak mau ikut bunda. Saya kan pemalu ya. Saya nggak suka di tempat rame gitu. Bahkan sampai sekarang, kalau mungkin teman-teman notice yang nonton di sini, teman saya itu nggak banyak. Teman saya itu aja. Kalau kayak baju itu bajunya lecek gitu ya. Karena memang saya nggak nyaman berada di tempat ramai. Bolehlah mungkin bunda lihat ya, kalau yang lain mungkin bikin vlog dan lain-lain. Saya mungkin cenderung introvert ya. Jadi saya hanya bisa dekat dengan orang-orang yang memang sering saya interaksi. Ya. Terus apa yang membuat, jadi ibu saya, jadi dulu nih kalau boleh flashback saya cerita, perjuangan saya nggak ujuk-ujuk ya bunda ya. Saya sambil kuliah itu kerja part time bunda, karena orang tua saya agak berat untuk menyekolahkan saya kuliah. Anak 5 gitu ya. Terus ayah saya udah pensiun saat saya kuliah. Jadi saya punya alarm untuk diri untuk bantu orang tua. Jadi saya sambil kuliah jadi waiters, dibayarnya 29.500 selama 7,5 jam. Terus saya jadi SPG, waktu itu belum pakai jilbab. Terus habis itu pokoknya intinya setiap sepeser uang yang saya peroleh itu untuk bantu orang tua. Misalnya saya bayar fotokopi, karena dengan gaji segitu gitu ya, dan saya nggak kerja selama sebulan full, itu sangat kecil ya untuk membayar uang kuliah. Jadi saya gunakan untuk apa? Untuk membayar fotokopi di kampus. Intinya gini loh, ayah dan ibu saya mengajarkan untuk menghargai hal-hal kecil. Jadi jangan dikira dengan bekerja jadi SPG, waiter, sebenarnya saya belajar public speaking secara gratis ya. Di tempat, di lokasi kerja. Kalau saya sekolah public speaking gitu, saya harus bayar berapa juta gitu, nggak sanggup. Jadi waiters itu di tempat. Terus saya belajar empati ke orang lain. Itu ngepel, nyapu itu nggak mudah adik-adik semua ya, karena tangan sampai kapalan, apalagi tempat kerja saya itu tempat yang rame, untuk ngepel, ngelap meja, nyapu gitu ya, terus goreng kentang, terus jadi kasir, dan macam-macam di rolling, itu nggak mudah. Tapi ibu saya selalu mengajarkan setiap perjuangan atau setiap ikhtiar, meskipun itu capek, akan Allah ganti gitu. Ya, Masya Allah. Dan saya ngerasa benar ya, ternyata dengan belajar bekerja seperti tadi gitu ya, saya
begitu dikasih amanah yang lebih besar, saya tahu betapa beratnya gitu ya orang-orang yang bekerja di pekerjaan saya sebelumnya. Kemudian setelah itu 2008 saya menutup aurat ya, bulan Februari, dan saya ini suka baca Bunda, jadi saya ini senang baca. Jadi ibu saya bilang, kenapa kamu nggak ikut casting aja gitu kan, udah baca bukunya. Sebelumnya sejujurnya saya nggak pernah beberapa kali jadi model freelance ya, tapi tetap saya selalu bilang kepada orang yang mau meng-hire saya, yaitu saya nggak mau pakai tank top, nggak mau pakai hot pants, saya nggak mau pakai baju-baju terbuka. Jadi kalau mau pemotretan sama saya harus yang casual atau sporty, itu aja. Jadi seakan-akan kayak saya model papan atas karena udah bisa request kayak gitu, tapi nggak tahu saya diajarkan seperti itu gitu untuk memelihara idealisme yang saya punya. Nah, apa yang membuat Teh Meida tertarik untuk berhijab? Karena saya baca kembali ke orang tua ya semuanya. Saya baca setiap helai rambut yang keluar gitu ya, itu akan dikonversi berupa siksaan kepada ayah saya. Saat itu kan saya belum menikah. Jadi itu motivasi utama saya menutup aurat. Bukan yang lain, tapi itu aja gitu. Itu aja udah bisa bikin saya langsung bergerak untuk menutup aurat. Ternyata Allah itu maha benar gitu ya. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Allah kan berjanji kalau kita tawakal, Allah akan buka pintu rezeki dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka gitu ya. Saya saat itu butuh uang Bunda ya. Saya butuh uang untuk sekolah. Bukan untuk gaya-gayaan saya, untuk terkenal, untuk saya nampang di mana-mana. Bukan, saya untuk orang tua aja gitu. Dan orang tua saya sangat baik, makanya ini pelajaran buat saya ya. Kalau saya jadi orang tua, saya pengen jadi orang tua yang meninggalkan kesan baik, sehingga anak itu berbuat baik, punya motif yang kuat gitu. Dia nggak merasa berat untuk berbuat baik karena dia punya motif yang kuat, yaitu orang tuanya sendiri gitu. Begitu juga yang saya rasain ya, karena orang tua saya itu begitu baik, itu kayak alarm mau saya kuliah selalu pengen bisa berprestasi, saya bekerja seperti itu, hingga akhirnya KCB itu di bulan Juli audisinya, ibu saya nyuruh coba. Sebelumnya saya nggak mau ikut casting karena kayak nggak fair, pasti yang menang yang pakai rok mini gitu ya, pakai tank top, saya kan nggak suka pakai begitu, pasti nggak akan dipilih gitu. Akhirnya saya coba, padahal saat itu saya nggak punya background acting, nggak punya background teater, sama sekali nggak ada Bunda, sama sekali nggak ada. Apa yang bikin saya kuat ya, ibu saya yang nyuruh cobain aja gitu, nggak apa-apa, iseng-iseng berhadiah, ibu saya bilang kayak gitu. Ya luar biasa ya Teh ya. Nah mungkin karena ibu juga lihat juga mungkin nih mungkin ya ada bayangan seperti apa filmnya mungkin ya, dari bukunya ya. Mungkin ibu saya ngelihat juga kemampuan saya mungkin bisa, karena kalau dulu saya kecil saya memang pemalu, tapi suka diminta ibu saya untuk mewakili keluarga kalau ngomong. Jadi mungkin bisa lah ini di depan umum, tapi memang harus bertambah jam terbangnya gitu ya. Akhirnya saya ikut audisi, kemudian itu tuh ada sekitar 7.000 orang yang ikut dari 9 kota. Kalau bukan pertolongan Allah rasanya mustahil ya, nggak ada background acting, wajah juga nggak cakep-cakep banget gitu ya. Terus apalagi ya, ngaji nggak bagus-bagus banget gitu, masih minus banget ya untuk ngaji. Terus apalagi ya, kalau bukan karena pertolongan Allah dan karena tadi ya untuk membantu meringankan beban orang tua, rasanya nggak mungkin bisa sampai pada tahap itu gitu Bunda. Jadi memang kita kadang kalau hitung-hitungan manusia ya, peluang dari 7.000 kan cuma diambil 5 orang. 5 per 7.000 0,0 sekian, itu sangat kecil banget gitu. Tapi kalau Allah berkehendak, semua akan terjadi gitu, meskipun agak mustahil ya untuk manusia, hitung-hitungan manusia. Tapi tadi makanya adik-adik semua kalau mengerjakan sesuatu, luruskan niat, buatlah niat yang lebih besar, nggak cukup hanya untuk kesenangan diri sendiri, kita aja, tapi juga untuk membantu yang lebih besar. Insya Allah akan dikasih jalan sama Allah. Ya Masya Allah, tadi perjuangannya Teh ya di masa kuliah. Jadi tadi yang paling utama lagi memang ridho orang tua ya Teh, karena memang ibu juga memotivasi, mendorong seperti itu. Tadi kembali lagi bahwa luaskan mungkin niat kita ya. Ketika kita meluaskan niat kita, ya insya Allah juga Allah akan memberikan jalan yang tidak kita sangka.
Ini yang selanjutnya Teh, bagaimana perjalanan karir Teh Maida sebagai aktris pendatang baru yang langsung mendapat apresiasi luar biasa sehingga pada tahun 2010 masuk ke nominasi aktris pendatang baru terbaik dan aktris pendatang baru terfavorit dalam Indonesia Movie Award. Terus di 2012-nya mendapat penghargaan sebagai pemeran pembantu terbaik terpuji di Festival Film Bandung. Itu bagaimana Teh perjalanan karirnya Teh? Sebenarnya award itu tidak menjadi target ya dalam perjalanan karir saya. Uh, yang saya selalu dapatkan gitu ya dari mentor-mentor adalah bekerja dengan hati. Mau apapun profesi kita, mau kita jadi guru, mau kita jadi ibu, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi apapun gitu ya. Kalau kita bekerja dengan hati, insya Allah hasilnya akan kembali ke hati gitu. Akan menuju ke hati juga. Termasuk saat memerankan adegan apapun gitu ya dalam perjalanan karir saya, yang utama gitu buat saya saat menjalani acting itu kan sebenarnya kita melakukan perulangan gitu terhadap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan yang real gitu. Misalnya kita menangis, di kehidupan real kita juga nangis. Cuma membedakan sekarang ada kamera yang menyorot. Sebenarnya di kehidupan nyata juga kita ada kamera Allah ya menyorot 24 jam gitu ya. Cuma bedanya ini kameranya kelihatan. Bener-bener kelihatan gitu ya, yang akhirnya kadang kita jadi gugup padahal sebenarnya sama aja gitu. Cuma memang awal-awal memang agak-agak harus membiasakan diri. Kemudian yang kedua, memastikan gitu ya setiap pekerjaan itu pekerjaan yang baik, karena ternyata Bunda ya tidak menjadi jaminan saat saya menggunakan menutup aurat seperti sekarang, terus saya memulai perjalanan karir dari KCB selalu mendapatkan peran yang selaras gitu ya dengan akidah yang kita yakini. Pernah juga kecolongan, maksudnya kecolongan gimana? Jadi saya memang dikontrak dalam salah satu production house, tapi kan kita nggak selalu bekerja dalam tim yang cukup ideal seperti timnya Kang Apik. Satu waktu kita diminta untuk bergabung pada tim yang lain, yang mana saat itu timnya tuh berbeda sekali ya. Maksudnya berbeda apa? Berbeda orangnya sudah jelas ya. Saya nggak pernah kenal satupun orang di sana. Kemudian lawan main saya itu anak-anak muda yang jam terbangnya lebih tinggi. Terus yang menutup aurat, memakai jilbab itu hanya saya di sana. Terus hari pertama saya syuting, udah gitu saya pemalu kan, jadi kayak agak berat sekali untuk menyampaikan perbedaan pendapat. Hari pertama saya syuting, adegan pertama tuh harus pelukan. Kaget dan pelukan. Kan tandanya dosa adalah saat hati kita nggak tenang dan malu dilihat orang. Jadi saat itu hati saya tuh nggak tenang gitu. Tapi saya berdoa sama Allah, kalau memang rezeki saya nggak kemana. Tapi kalau memang ini bukan rezeki saya, nggak apa-apa. Tolong diganti yang lebih baik daripada saya mengerjakan sesuatu nggak dari hati. Karena hati saya nggak tenang mengerjakan itu. Jadi yang bisa saya lakukan apa? Saya diajarkan oleh orang tua, kalau menasihati orang, jangan di tempat yang ramai. Kalau kita mengungkapkan pendapat, apalagi ini kan yang akan saya mintai pendapatnya adalah, atau istilahnya protes lah ya, adalah kepada sutradara. Sutradara kan marwahnya tinggi ya, kan kita nggak bisa tiba-tiba kritik sutradara gitu ya, nggak bisa. Jadi saya cari waktu di mana sepi, sutradaranya lagi dalam keadaan tenang gitu. Jadi saya minta tolong ketemu beliau. Akhirnya saya bertemu sama beliau dan beliau nanya, ada apa Maida? Pak, saya mohon maaf. Jadi saya nggak tahu ya, saya hanya minta bimbingan Allah untuk memudahkan lisan saya untuk menyampaikan ketidaknyamanan saya. Jadi saya bilang, Pak, mohon maaf, nanti adegan yang diambil itu adalah adegan saya berpelukan gitu ya, kayak Teletubbies gitu. Tapi saya ngerasa nggak nyaman. Kenapa Maida, kok Maida nggak nyaman gitu? Saya bilang, nggak tahu, itu kelontar di lisan saya bentuknya pertanyaan Bunda. Saya nggak bilang itu nggak boleh gitu ya, saya nggak boleh pelukan gitu. Tapi yang keluar saya bilang, menurut Bapak pantas nggak sih orang pakai kerudung pelukan lawan jenis gitu. Terus Bapak itu bilang, iya ya, emang aneh sih, kenapa kok yang pakai kerudung kok berpelukan gitu. Terus akhirnya Bapak itu bilang, jadi Maida maunya gimana gitu, apa Maida mau adegannya seperti apa? Terus saya bilang lagi, saya kan
cuma pemain ya Pak, saya nggak tahu bagaimana mendirect pemain. Jadi saya serahkan ke Bapak semua, tapi mohon adegannya nggak berpelukan. Akhirnya itu Masya Allah bisa diganti adegan itu, Bunda. Jadi memang ternyata kalau kita teguh pada akidah ini gitu ya, selalu ada pertolongan Allah untuk melindungi kita, meskipun karsnya kecil, meskipun kita bentuknya seperti saya gitu, individu yang pemalu, Allah akan kasih keberanian untuk menyampaikan hal yang tidak seharusnya terjadi tadi gitu. Ya, Masya Allah ya, jadi luar biasa ya Teh ya. Nah, selanjutnya tadi selain aktris, Teh Maida juga menulis buku ya Teh ya. Hujan Safir pada tahun 2013, selanjutnya Harmoni Semesta pada tahun 2016, dan kabarnya mau launching buku yang ketiga ya Teh ya. Belum selesai. Belum selesai. Nah, kira-kira apa yang menjadi motivasi Teh Maida sehingga tertarik untuk menekuni dunia literasi? Karena saya tuh nggak bisa menyampaikan unek-unek itu secara verbal ya. Jadi saya tuh nggak bisa marah yang verbal. Jadi kalau saya nggak nyaman, tuh biasanya saya nulis. Dan buat saya menulis itu seperti self healing gitu ya, penyembuhan diri. Terus menulis itu untuk nyampein unek-unek saya itu awalnya ya. Terus kenapa akhirnya membukukannya gitu ya? Buku yang pertama itu sebenarnya autobiografi. Jadi saya banyak diminta sharing pengalaman. Tapi kan kalau sharing pengalaman itu skupnya kecil ya, hanya yang hadir aja. Tapi kalau bentuk buku kan bisa terjangkau oleh lebih banyak orang gitu. Akhirnya dibukukan. Semata-mata saya tuh pengen kasih tahu loh, saya punya kelemahan di sini, kesalahan yang pernah saya perbuat seperti ini, supaya adik-adik saya nggak melakukan hal yang sama. Terus juga penulis itu untuk saya kontribusikan dalam Islam, Allah perintahkan kita jangan meninggalkan generasi lemah di belakang kita. Nah, buku itu sebenarnya bentuknya itu gitu. Saya pengen generasi di belakang saya itu jauh lebih baik. Dimulai dari apa? Berkaca dari kesalahan yang saya perbuat, mereka nggak melakukan hal yang sama. Ya tadi males-malesan. Coba kalau saya nggak malas, mungkin startnya lebih cepat gitu ya. Mungkin akan beda kualitas diri saya. Tapi kan kita nggak boleh berandai-andai ya. Optimalkan waktu yang dimiliki sekarang gitu, yang lalu udah berlalu gitu. Tapi kalau boleh gitu ya, saya pengen kalau lebih cepat kan akan jauh lebih bagus kualitas diri saya. Tapi kan ya udah gitu, emang harusnya kayak begini gitu. Jadi saya pengen adik-adik saya tuh jauh lebih baik, lebih kontributif. Mudah-mudahan buku itu salah satu jembatannya. Terus buku itu juga yang pertama, Hujan Safir itu seluruh royalti itu diberikan untuk pembangunan pabrik roti di kota Aleppo, Syria. Jadi memang bentuknya adalah membeli buku plus donasi di dalamnya. Jadi memang dari kecil memang kegiatan sedekah itu bukan sesuatu yang istimewa buat keluarga kami, karena orang tua sudah membiasakan dari kecil untuk bersedekah. Jadi makanya kalau ada momentum seperti itu, buku gitu ya, sebisa mungkin bernilai sedekah juga gitu ya, nggak hanya saya yang mendapatkan reward gitu ya dari buku itu, tapi juga bisa bernilai kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Kemudian buku yang kedua itu perjalanan bersama sahabat saya. Jadi kita berdua sering melakukan perjalanan bersama, yaitu Lutfi Hayati, dan kita bukukan dalam buku itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ternyata berteman itu nggak hanya hahaha ya, kita bisa berbicara, kalau sahabat yang baik juga bisa berbicara, berdiskusi tentang makna hidup yang lebih dalam, gak hanya sekedar main-main di permukaan, tapi kita juga berbicara tentang masalah akidah, kita berbicara saling menasihati untuk kebaikan, saling menasihati untuk kesabaran. Itulah buat saya ya value dari punya sahabat, dan buku kedua itu bersama sahabat saya. Begitu sebenarnya. Jadi bisa dibilang Teh Maida ini multi talenta ya Teh ya? Serba bisa, Masya Allah. Enggak kok, saya nggak serba bisa. Insya Allah. Nah, jadi tadi kita bisa tadi berbagi dengan sahabat ya Teh ya. Jadi memang mungkin apalagi buat anak-anak milenial ya Teh ya. Jadi benar. Nah ini harus betul-betul memilih ya. Mungkin sekali. Mana yang harus yang komunitas yang kita dekati, kita tekuni seperti itu, karena bisa jadi sangat berpengaruh ya Teh ya. Ya, saya juga menutup aurat itu perjalanan dari sahabat saya waktu SMA, meskipun gak serta-merta SMA menutup aurat. Ada teman saya yang pinter,
kerudungnya udah syar'i, puasa Senin Kamis, sholat duha gitu ya saat SMA, itu adalah salah satu teman baik saya gitu. Jadi kayak saya meskipun gak serta-merta merujuk langsung gitu ya, tapi pengalaman menghabiskan waktu bersama selama SMA itu menjadi salah satu pijakan untuk berubah di kemudian hari. Masya Allah ya Teh ya, jadi memang sangat berpengaruh ya Teh ya. Iya sangat. Ya, jadi harus benar-benar memilih lingkungan yang baik ya buat anak-anak milenial nih. Langsungnya Teh, bagaimana sebagai seorang istri dan ibu ya, tentunya bagaimana Teh Maida membagi waktu antara keluarga dan profesi? Tentunya kan sibuk sekali ya Teh ya. Enggak juga sih Bunda, karena saya bikin skala prioritas. Jadi saya yang paling tahu limit saya seperti apa gitu ya. Makanya sekarang saya belajar untuk berkata tidak atas tawaran yang datang. Karena saya tidak mau kehilangan momen. Karena yang utama kan saya jadi ibu dan istri. Yang lain itu part-time job. Pekerjaan utama itu jadi memastikan yang dua tadi gitu ya bisa berjalan dengan baik tanpa menguras energi saya banyak. Saya nggak kebayang gitu, karena saya nggak pakai babysitter di rumah, nggak ada mbak di rumah, jadi saya mengerjakan sendiri, ngurus anak sendiri, beres-beres rumah gitu ya. Jadi saya tahu limit saya nggak mau terlalu capek. Kalau terlalu capek akhirnya saya mudah emosi ya. Nanti yang kena dampaknya siapa? Anak saya yang paling lemah gitu ya. Makanya untuk memastikan itu saya mengatur ulang gitu jam kerja saya supaya tidak menghabiskan atau menyita waktu hari itu, sehingga saya kembali ke anak saya tetap dalam keadaan bahagia gitu. Jadi saya itu nggak ngoyo untuk pekerjaan Bunda. Jadi mungkin teman-teman sadar ya, nggak terlalu banyak job, karena memang tadi setelah menikah itu beda directionnya, arah hidup itu beda. Sebelum menikah mungkin ambisius harus ini, tapi setelah menikah itu agak lebih slow down gitu ya dalam bekerja dan lain-lain, karena tadi ada tanggung jawab yang lebih besar, jaminannya surga insya Allah kalau mana gitu ya. Udah itu, jadi nomor satu keluarga ya Teh ya. Ya. Pekerjaan itu sampingan aja, ibaratnya seperti itu ya. Ya betul. Seperti itu. Nah selanjutnya Teh, kan tadi Teh Maida sudah cerita ya bagaimana luar biasa peran orang tua mendidik dan menanamkan akhlak dan agama dari kecil. Nah, kira-kira Teh Maida bagaimana nih konsepnya? Apa ada tadi pastinya mengadopsi yang baik-baik dari orang tua, atau ada juga mau seperti apa nih ke depannya konsep pendidikan Teh Maida dengan suami terhadap anak-anak Teh Maida? Seiring berjalannya waktu gitu ya, ada beberapa kreasi parenting yang pasti berbeda ya dengan generasi orang tua mendidik kami semua gitu. Tapi yang pasti terus bertahan, gak dilekang terhadap waktu adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasul ya. Yang mana Rasulullah katakan kalau kita genggam dua hal itu secara erat-erat, insya Allah kita akan selamat dan tidak tersesat gitu di dunia ini. Jadi yang utama itu, kemudian yang kedua ya, sebagai orang tua kan gak ada sekolah ya. Kalau kita mau jadi dokter itu ada sekolahnya, kalau kita mau jadi guru ada sekolahnya, tapi menjadi orang tua nggak ada sekolahnya. Makanya sebagai orang tua saya pun belajar Bunda, jadi saya ikut kelas-kelas parenting secara online selama pandemi ini. Untuk apa? Untuk saya tahu bagaimana mendidik anak itu secara tepat, nggak hanya kira-kira ya atau coba-coba. Kan ke anak kalau ke barang kita bisa coba-coba ya, kalau ke anak iya kalau percobaannya benar, kalau percobaannya salah kan akan membekas gitu untuk kehidupan dia di kemudian hari. Makanya ya mau nggak mau gitu harus meluangkan waktu untuk belajar, karena ternyata menjadi istri dan ibu tuh bukan hal yang gampang gitu. Mungkin orang bilang perempuan dapur sumur kasur apa ya, agak sedikit memandang sebelah mata, tapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang gampang kalau nggak ada ilmunya. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab namanya salah satu ikhtiarnya atau belajar ikut kelas-kelas online yang memang punya mentor-mentor yang sudah memahami gitu ya secara Islami, kemudian bagaimana melihat korelasi gitu ya parenting dengan Islam itu sendiri.
Terus yang pasti apa ya, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, karena dengan kasih sayang insya Allah dengan mengikuti nasihat orang tua akan lebih mudah mendengarkan, akan meninggalkan jejak yang baik buat anak di kemudian hari. Itu sih Bunda. Iya, iya, Masya Allah ya Teh ya. Nah, selanjutnya nih Teh, eh, tadi bagaimana menurut Teh Maida peran muslimah di era milenial? Terutama mungkin buat anak-anak muda ya Teh ya. Bagaimana kira-kira nih kita tidak terbatasi dengan tadi tidak terbatasi dengan hijab, tapi tetap berperan, punya sumbangsi bagi eh, masyarakat seperti itu Teh. Bagaimana menurut Teh Maida? Peran kita sebenarnya nggak berubah ya, sebagai manusia di era manapun kita adalah hamba Allah, kita adalah khalifahnya Allah yang memang dituntut untuk berkontribusi itu di dunia ini gitu. Jadi apa yang bisa teman-teman lihat, sesuaikan dengan kondisi peran teman-teman sekarang. Misalnya sebagai anak itu harus bagaimana kepada orang tua, sebagai murid harus bagaimana ke guru-guru. Jadi ada hal yang menarik ya, saat kemarin saya sekarang juga bekerja Bunda sebagai asisten dosen. Guru saya atau dosen saya nanya salah satu rekan saya bilang, oh dia sekarang sudah jadi PNS, udah ambil S2 gitu ya. Oh anaknya tuh baik tuh, anaknya tuh sopan banget, kata guru dosen saya bilang gitu. Dan beliau bilang rata-rata murid-murid saya, mahasiswa yang sopan dan hormat sama guru atau dosen itu jadi yang sukses. Ya. Jadi adik-adik semua dahulukan adab sebelum ilmu gitu. Ilmu kita nggak akan berkah kalau kita nggak punya adab yang baik sama orang tua, sama guru. Jadi guru ini adalah representasi orang tua selama kita di sekolah atau perwakilan orang tua. Jadi harus dihormatin. Guru memang bukan manusia yang sempurna, tapi kita harus berbakti juga sama guru selama di sekolah. Karena nggak mudah ya, Bunda ya, jadi guru itu harus meninggalkan keluarga di rumah, ngurus anak orang lain yang karakternya beda-beda gitu ya, tetap harus sabar. Itu kan bukan hal yang mudah, Masya Allah. Tapi insya Allah akan diganjar surga. Jadi buat adik-adik semua, kalau kalian hormat, berbakti, baik hubungan dengan orang tua, dengan guru, insya Allah percaya deh, meskipun menurut kalian gak pinter-pinter banget gitu ya, gak matematika 100 dan lain-lain, tapi selalu ada kemudahan Allah untuk kalian. Karena tadi, adab dulu, baru ilmu. Kalau adabnya sudah baik, insya Allah didekatkan dengan ilmu-ilmu yang penuh manfaat, hidup kalian penuh berkah. Kalau penuh berkah kan banyak kebaikan yang mengucur gitu ke kehidupan kalian. Terus kemudian juga terhadap teman gitu ya, bagaimana berlaku terhadap teman sebagai kalian sebagai generasi milenial. Terus kalian pasti semua punya sosial media, jadi pastikan sosial media kalian tuh berfungsi sebagai media kalian berbuat baik, daripada kalian bergosip di sana, kemudian kalian curhat-curhat yang tidak baik gitu ya. Lebih baik kalian bikin tulisan, karena atau jangan-jangan malah sosial media kita untuk menyakiti orang lain. Padahal muslim yang baik itu yang menjaga lisan dan tangannya. Kalau sekarang kita kan pegang pakai tangan ya. Itu dari menyakiti muslim yang lainnya. Jadi pastikan sosial media kita itu jangan untuk membuli orang ya. Jangan untuk menyakiti orang atau hanya sekedar untuk pamer aja. Jangan. Gunakan sosial media ini sebagai sarana ibadah kita juga bisa. Kita posting-posting akun-akun dakwah. Mungkin kalian juga bisa posting-posting cara mengerjakan soal atau apa gitu ya, ilmu yang kalian miliki itu juga bisa. Terus kalian misalnya sebagai apa? Sebagai organisasi ya, pastikan karena kalian menjadi OSIS misalnya ya, kedudukan kalian digunakan untuk kebaikan gitu ya. Memberikan teladan buat teman-teman bahwa kalian masih bisa berprestasi, bisa beraktivitas organisasi, tetap sopan kepada guru, hormat terhadap guru, juga kepada staf-staf di sekolah gitu ya, ke cleaning service. Insya Allah ya, orang-orang sukses itu orang-orang yang menghargai pekerjaan orang lain. Di dunia ini tidak ada pekerjaan yang lebih baik satu dibandingkan yang lain. Semua itu sama asal mencarinya dengan halal. Jadi kalau kalian melihat petugas kebersihan kelelahan, yuk buang sampahnya pada tempatnya gitu. Itu kalian juga bentuk sedekah gitu. Kadang kita cari yang tinggi-tinggi gitu ya peran, padahal lupa banyak peran-peran kecil yang miss. Ya tadi ya, membuang sampah sembarangan. Terus padahal bisa kita taruh tempat sampah. Terus kita nggak menginjak, kalau
cleaning service di sekolah lagi ngepel, coba pakai yang lain, itu adalah sedekah kalian gitu. Kalau Allah ridho, insya Allah jalan hidup kalian akan dibuka. Meskipun tadi ya, saya juga nggak ngerasa pintar-pintar banget gitu. Tapi kenapa bisa sampai sekarang? Saya percaya itu nggak hanya kebaikan saya, tapi doa-doa orang-orang di sekeliling saya. Tapi doa-doa itu bagaimana mengucur ya kalau kita nggak punya hubungan yang baik. Iya, Masya Allah ya Teh ya. Nah selanjutnya nih Teh nih, setelah menjadi aktris, tadi penyanyi, penulis buku dan lain-lainnya, kira-kira adakah bisnis yang Teh Mida tekuni? Mungkin fashion atau kuliner atau yang lainnya? Ada Bunda. Jadi ada sekarang sedang bisnis kesehatan yang fashion memang vakum dulu sementara. Karena kalau fashion itu kan saya harus turun tangan sendiri, cari bahan dan lain-lain. Itu cukup menyita waktu sementara saya punya balita ya. Jadi makanya tadi saya tahu limit saya, makanya saya stop dulu yang kira-kira menguras energi cukup banyak. Kemudian yang kedua ini adalah bisnis kesehatan gitu, karena memang saya mengkonsumsinya langsung dan saya nggak buat dari nol gitu ya, ada pabriknya sendiri dan lain-lain, jadi hanya tinggal memasarkan, ada mentornya sendiri, jadi semua yang baru memulai bisnis juga nggak usah khawatir karena kita punya mentor, termasuk juga saya masih belajar juga, nggak butuh banyak tempat, space. Terus kalau produk kesehatan, insya Allah kapanpun banyak orang yang membutuhkan. Sebenarnya itu lebih kepada bisnis yang realistis aja gitu, yang bisa ke-handle. Lagi pada saat pandemi seperti ini ya Mbak ya, pasti sangat bermanfaat sekali. Nah, boleh tahu Teh kalau ini juga nih, bagaimana nih, maksudnya bisnis kesehatannya? Kan Teh Mida juga konsumsi juga tadi seperti itu. Ini adalah salah satu produk turunan dari lebah gitu ya. Kan lebah itu nggak hanya madu, tapi juga ada beberapa turunan yang lainnya. Jadi produk ini memang saya konsumsi setiap hari. Setiap hari itu memang dikonsumsi oleh saya dan keluarga saya. Dan memang ada manfaatnya. Jadi kalau saya ini Bunda nih, saya nggak akan menjual sesuatu yang nggak saya pakai. Atau saya nggak akan mempromosikan sesuatu yang tidak saya percaya produknya, dan yang kedua tidak saya gunakan. Jadi memang agak idealis gitu ya, termasuk apapun gitu, mau skincare dan lain-lain, saya hanya menggunakan, saya harus coba dulu gitu, baru saya sampaikan. Jadi saya nggak mengejar uang, karena uang itu akan datang dengan sendirinya, tapi saya melihat nilai di dalamnya gitu. Misalnya ada yang lucu, misalnya endorse pelangsing, saya udah langsing gitu, jadi kalau saya promosiin pelangsing kayaknya saya bohong banget gitu. Jadi saya nggak bisa nerima produk-produk seperti itu gitu. Itu agak bertolak belakang sama dia, termasuk dengan berbisnis. Jadi saya hanya melakukan bisnis yang memang saya konsumsi keluarga dan saya merasakan manfaatnya, sehingga saya juga pengen meluaskan manfaat itu pada orang lain yang memang alhamdulillah dengan bisnis tadi gitu ya, produk tadi yang biasanya adik saya ada lambung, sekarang udah mulai berkurang. Terus tante saya lambungnya juga agak akut, terus saya dari sebelum pandemi udah saya konsumsi, itu menjaga maintenance kesehatan saya, terutama sebelum pandemi yang sebenarnya saya jauh lebih sibuk karena keluar kota, dan itu bisa menjaga daya tahan tubuh juga. Iya, Insya Allah ya. Nah, terus Teh kira-kira apa kalimat motivasi Teh Mida ini untuk kaum milenial, terutama untuk para muslimahnya Teh? Oh iya. Saya bukan motivator ya, saya masih belajar, jadi baiknya saya mengutip ya dari orang atau firman-firman Allah yang pasti ya, insya Allah. Allah tuh berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tangsurullaha yang surkum sabit aqdamakum, wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan memberikan kedudukan. Jadi nggak usah khawatir kita ditebar dimanapun di belahan dunia ini, kalau semata-mata untuk menolong agama Allah, pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, nggak usah khawatir, ada deh semua. Peliharalah akidah kalian sebaik-baiknya, jagalah sebaik-baiknya, sehingga Allah juga akan menjaga diri kita sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, saya punya salah satu penulis buku favorit, yaitu penulis buku Latazan. Bunda pasti tahu ya, Latazan Dr. Aid Al-Qarni. Buat teman-teman adik-adik yang galau, daripada kalian nulis-nulis nggak jelas gitu ya, marah-marah ke orang-orang, baca buku Latazan ini, insya Allah kalian akan mengelola kesedihan dengan baik.
karena di dalamnya juga dikutipkan ayat-ayat Al-Quran mengenai bagaimana mengelola kesedihan itu sendiri. Jadi penulisnya tuh bilang, kalau kita menemukan kegelapan dalam dunia, nyalakan pelita dalam diri kita. Dan ini benar sekali ya, karena kita nggak punya kontrol sama orang lain, lebih baik kenapa kita nggak memperbaiki diri kita, sehingga dunia akan baik dimulai dari diri kita yang memperbaiki diri. Gitu. Masya Allah, ya, kalimat motivasinya. Nah, selanjutnya Teh, apa kira-kira pesan khusus Teh Meida untuk siswa dan siswi SMA IT dan SMK IT Al-Fida agar dapat mencapai mimpi dan cita-citanya? Yang pertama, sadari bahwa hidup ini terbatas. Hidup ini sementara. Kita akan melalui fase kematian. Nah, sebelum meninggal gitu ya. Ini sih sebenarnya motivasi buat saya. Saya kalau malas ngerjain sesuatu, saya ingat mati. Kalau ingat mati, itu langsung jadi semangat untuk kerjain sesuatu tadi gitu ya. Jadi teman-teman, betapa banyak itu teman-teman kan usia muda sudah Allah panggil lebih dulu. Kita pasti yang ingin ya meninggal dalam husnul khotimah, tapi husnul khotimah itu kan adalah hasil dari kebaikan atau rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi pastikan mengerjakan sesuatu memulai dengan berdoa, keluar dari rumah memulai dengan berdoa, luruskan niat saat kalian memulai sesuatu, sehingga semoga Allah menjaga niat tadi. Kemudian apa? Ikhtiar semaksimal mungkin yang kalian bisa. Lakukan kebaikan berulang-ulang, karena untuk menjadi baik itu perlu latihan berkali-kali ya. Kemudian apa, evaluasi diri setelah mengerjakan sesuatu, apa yang sudah kalian perbuat, apa selama satu hari ini kalian nyakitin nggak orang tua, nyakitin nggak guru tanpa disengaja, nyakitin nggak teman kalian. Kalau kalian sadar dan pemberani, minta maaf gitu, sadari gitu untuk minta maaf dan bertobat sama Allah, untuk apa ya, supaya Allah memaafkan dan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi minta maaf itu bukan perbuatan orang yang lemah. Jadi meminta maaf adalah orang-orang yang kuat. Jadi jangan gengsi ya kalau salah meminta maaf. Kadang ada orang-orang gengsi kalau salah minta maaf. Minta maaf kalau salah, sadari. Itu bentuk kalian berjiwa ksatria gitu. Kemudian apalagi kembalikan sesuatu kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini seperti buku panduan HP kalian, kalau boleh diibaratkan, meskipun nggak apple to apple perbandingannya, tapi kalau kalian beli HP, benar-benar kalian nggak tahu HP itu harus digunain gimana, pasti kalian baca buku manual. Termasuk kita manusia, kalau kita nggak tahu nih masa depan seperti apa, tapi Al-Quran kasih cara bagaimana menghadapi masa depan yang masih misteri gitu. Bagaimana caranya, kemudian kalau kita bersedih, kalau kita marah bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Jadi apa, supaya hidup kita nggak coba-coba, hidup kita nggak trial error, supaya hidup kita nggak tersesat, ayo kembali kepada Al-Quran, kembalikan semua hidup kalian kepada Al-Quran, kepada hadis. Insya Allah kita akan selalu dibimbing Allah. Orang hebat itu bukan karena dia hebat, tapi dia mendapatkan bimbingan Allah. Kita ini manusia, jasad kita ini akan dimakan gitu ya, bakteri-bakteri di tanah. Jadi apa yang bernilai dari kita? Ruh kita gimana kepada Allah gitu. Jasad ini nggak ada apa-apa, mau dia cantik sekali berapapun akan dikubur juga kok di tanah gitu, akan ke dalam tanah juga kok. Jadi yang punya value dalam diri kita adalah ruh kita ini taat nggak sama Allah. Jadi pastikan kalian bergenerasi yang hebat, yang takwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kepada guru-guru, sayang terhadap sesama. Insya Allah saya percaya kalau kalian mempraktekkan itu, hidup kalian itu akan bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang tidak terduga. Insya Allah. Masya Allah. Nah, yang terakhir mungkin Teh ya, kira-kira kata berlian dari Teteh apa nih? Apa ya? Manusia itu yang baik diibaratkan sebagai pohon yang perakarannya kuat, dalam, menancap kokoh gitu. Kemudian pohon itu memiliki batang yang kokoh, yang kuat, kemudian punya daun yang lebat gitu ya, daun yang banyak, yang mana daun itu bisa meneduhkan orang-orang yang bernaung di bawahnya, dan juga berbuah lebat yang manis, yang mana berbuah itu adalah amal kebaikan kita. Jadi pastikan kalau kita ingin menjadi pohon yang kokoh, punya akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung, tidak ada yang lain selain Allah dalam hidup kita. Sehingga apa? Kalian gak akan menjadi pribadi yang lemah.
lemah hatinya, lemah akalnya, kalau kita sadar bahwa Allah tempat bergantung kita satu-satunya, kita nggak akan mudah sedih. Karena kalau kesedihan datang dalam hidup kita, artinya Allah berkehendak itu terjadi, sehingga kita akan dikasih tahu solusinya bahwa tidak ada masalah di luar kemampuan kita. Kemudian keberadaan kita senantiasa memberi kebaikan orang dengan daun-daun tadi gitu ya, yang memberi teduh buat orang nyaman berada di bawah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok-sosok tadi yang punya akidah yang kuat, karakter kuat sebagai muslim, ilmunya banyak, kemudian beramal baik luar biasa, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, luar biasa teh nih dialog hari kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nih dan bisa memberikan pencerahan terutama bagi kaum muslimah ya teh ya, bahwa muslimah bisa berperan aktif ya, tapi tidak melupakan perannya juga saling mendoakan. Insya Allah. Ya, terima kasih Teh Maida atas waktunya. Mungkin sebelum kita tutup, kita hayal Alfida dulu ya Teh ya. Tadi Boleh. ya bersama Alfida. Zikir, 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 bismillah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Teh Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.